Baik, perkenalkan, saya William Jonathan dengan NPM 6082201208. Saya di sini menjabat sebagai owner dari Warung Abnormal. Perkenalkan, nama saya Malvin Adalah Nugraha dengan NPM 60822011181. Saya di sini menjabat sebagai CEO dari Warung Abnormal. Perkenalkan, nama saya Raisa Malavani dengan NPM 60822011165. Di sini saya menjabat sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Brilandi Bung dengan NPM 6082201192. Saya menjabat sebagai CFO. Perkenalkan, nama saya Lisa, NPM 6082201212. Di sini saya sebagai CGO atau penanggung jawab cabang Warung Abnormal. Baik. Selamat siang semua. Terima kasih kepada seluruh C-level yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam rapat darurat ini. Tujuan saya mengadakan rapat ini adalah untuk membahas suatu hal yang penting mengenai kondisi warung abnormal pada saat ini. Setelah saya melakukan beberapa riset, saya mendapati kalau sebagian cabang dari warung abnormal mengalami penurunan pendapatan dan mengalami penurunan pengunjung. Yang kita ketahui itu berpengaruh buruk kepada bisnis kita saat ini. Saya mempersilahkan setiap C-level untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Ya, menurut kami sebagai penanggung jawab cabang, kami seringkali mendapatkan beberapa laporan dari kepala cabang, yaitu warung abnormal mengalami penurunan pelanggan dan pendapatan. Lalu setelah pandemi, beberapa cabang abnormal mendapatkan ancaman, yaitu dikarenakan banyaknya kafe baru yang lebih menarik dibandingkan warung abnormal. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, seperti yang terlihat dari grafik pendapatan, warung abnormal yang bisa saya simpulkan adalah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, pendapatan warung abnormal masih mengalami sedikit kenaikan. Namun grafik pendapatan pada tahun 2019 terlihat bahwa pengunjung warung abnormal sudah tidak seperti biasanya, mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu, pada tahun 2020 pendapatan masih terus menurun, dan tahun 2021 pendapatan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022. Pendapatan tidak mengalami penaikan sama sekali, dan yang terakhir pada tahun 2023, pendapatan masih saja terus menurun. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Sebagai CMO atau penanggung jawab pemasaran, menurut saya warung abnormal ini kurang efektif, sangat minim dalam strategi marketingnya, tidak detail. Mereka hanya melakukan marketing yang umum seperti diskon dan promo menu yang bisa ditemukan di restoran lain. Menurut saya, hal tersebut bisa dibantu dalam teknik marketingnya dengan mencoba hal baru yang lebih besar potensinya untuk meminimalisir adanya masalah seperti ini. Pembuatan media sosial dengan konten yang bisa menarik perhatian pengguna sehingga bisa mengetahui seberapa banyak target konsumernya. Selain itu, adanya review dari food vlogger ternama yang bisa menaikkan warung abnormal ini kembali seperti dulu. Sekian
Sekian saran dari saya selaku CMO. Terima kasih. Saya sebagai CEO setuju dengan pendapat Raisa, tetapi saya mengatakan dengan melakukan teknik pemasaran yang baru dan berbeda tidak cukup. Sesuai yang dikatakan oleh Lisa, beberapa kafe baru berhasil bersaing dengan membuat konsep yang menarik, sedangkan konsep warung abnormal sudah kuno. Saya mengatakan cabang warung abnormal yang ada harus dilakukan renovasi dan membuat konsep yang unik, yang berbeda dengan kafe lainnya. Setelah melakukan renovasi, segera melakukan teknik pemasaran sesuai dengan yang dikatakan Raisa. Saya yakin itu akan sedikit merubah nasib dan akan membuat warung abnormal kembali bersaing. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya. Yang kita ketahui saat ini kondisi keuangan warung abnormal sendiri masih tidak stabil. Bagaimana dengan kita melakukan renovasi? Saya tidak yakin dengan kondisi seperti ini, kemudian kita akan melakukan renovasi di banyak cabang. Baik untuk biaya renovasi sendiri, saya masih mempunyai cukup modal untuk membantu renovasi beberapa cabang sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan yang tidak stabil pada saat ini. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dan bantuan untuk melakukan renovasi. Terima kasih. Baik, mungkin sudah cukup pendapat dari C-Level. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi pendapat masing-masing kalian. Setelah rapat ini, saya akan segera memulai dari awal, melakukan renovasi, dan berfokus di beberapa cabang warung abnormal yang masih berpotensi untuk kembali ramai dan berkembang. Kemudian menutup beberapa cabang warung abnormal yang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan renovasi. Tujuan saya untuk menutup beberapa cabang yang sudah tidak memungkinkan adalah biar kita lebih fokus kepada cabang yang masih bisa kita kembangkan. Setelahnya kita akan melakukan teknik pemasaran sesuai yang sudah dikatakan oleh CMO untuk kembali menarik perhatian pelanggan. Teknik pemasaran baru, kita harus memerlukan teknik yang unik dan juga yang tentu fresh, yang baru. Dan saat ini, saya meminta untuk semua C-Level segera melakukan tindakan dan fokus dalam tugas masing-masing. Saya minta kita tetap fokus, selalu kompak, bekerja sama, karena kita akan bergerak melakukan yang terbaik untuk kemajuan warung abnormal agar bisa kembali bersaing di pasar. Baik, mungkin hanya itu rapat kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.